Kalau pendidikan yang hari ini yang kita nikmati sebenarnya tidak terlepas dari ramuan pendidikan ya, ramuan pendidikan di sebelum Masehi lah, itu di kota Sparta yang dilembagakan dan lain sebagainya, semacam alat untuk memanusiakan manusia kayak seperti itu. Nah, realnya pendidikan, ada yang katakan usaha sadar dan lain sebagainya, terencana bagaimana nilai-nilai manusia, kemanusiaan itu bisa diretas, bisa dimaktubkan, bisa diinternalisasi oleh orang-orang yang menjalani proses pendidikan itu. Nah, kalau pendidikan secara hakikat ya, mungkin ya hakikat pendidikan itu kalau kita mau berbicara secara optimis ya, itu tadi sebagai alat memanusiakan manusia, artinya ada prinsip humanisasi di dalam pendidikan gitu. Kalau institusi pendidikan itu variabel yang berbeda, dalam artian seperti ini. Mungkin saja hakikat pendidikan itu akan berubah jika diinstitusikan ataupun dilembagakan. Kayak hari ini kan yang namanya institusi itu terikat dengan jaring kekuasaan gitu. Kita tidak bisa munafik juga ataupun nafikan juga hal demikian, bahwa pendidikan hari ini yang terlembagakan itu tidak terlepas daripada relasi kuasa yang menjerat. Ada pertarungan ideologi dominan lah yang akan memenangkan. Itu yang kita hadapi hari ini. Implementasi kebijakan pendidikan tinggi misalnya, itu tidak pernah terlepas daripada politik kekuasaan, politik kepentingan. Aturan main itu dibuat oleh kayak semacam, kalau bahasa keserannya mungkin ya, itu ada patron klien gitu ya. Ada yang mensuplai dan ada yang mencoba merealisasikan itu. Jadi kayak institusi pendidikan tinggi hari ini itu kan dia masih ada di atasnya tuh. Nah, mereka ini hanya menjalankan. Makanya seringkali kita dengar kata-kata bahwa kenapa kok begini, kita melakukan protes misalnya ke pimpinan, dengan bahasa yang keluar ini karena sistem. Ini adalah sistem, dan lain sebagainya. Nah, ini tahap-tahap inilah yang sebenarnya membuat kita seakan-akan terbujur kaku di atas sistem gitu, Pak. Kalau pertanyaan-pertanyaan bahwa kita tidak bisa merubah sesuatu dan perubahan yang kita inginkan itu adalah perubahan yang orientasinya kepada manusia, tapi kita tidak bisa realisasikan karena persoalan sistem saja. Waduh, sungguh berapi juga kehidupannya kita di bumi ini kalau segala sesuatunya itu kita lemparkan ke tatanan sistem. Artinya apa? Manusia itu hadir ya. Kehadiran sistem itu ya karena ada manusia. Jadi ketika manusia merasa bahwa sistem ini tidak sesuai dengan keinginannya, tidak sesuai dengan kemauannya dan lain sebagainya, maka sistem itu wajib untuk diubah gitu. Baginya dia pendidikan gaya anjing itu yang pada dasarnya mensupport pendidikan hari ini, yang hadir hari ini di ruang lingkup pendidikan itu, bagi dia itu adalah pendidikan gaya anjing. Baginya dia gaya anjing itu adalah kan dia mencoba meneliti anjing pada dasarnya ya. Kalau misalnya kita mau melihara anjing itu, kita berusaha bagaimana caranya anjing ini bisa jinak dan nurut dengan kita. Misalnya dia melihat konsep pendidikan SD, SMP sampai perguruan tinggi, dia melihat gaya itu hadir. Bagaimana orang-orang yang misalnya kayak pimpinan, dosen, guru dan lain sebagainya, tenaga pendidik itu menjadi subjek gitu. Yang menjadi objeknya itu adalah para peserta didik, dan yang mereka lakukan itu orientasinya adalah bagaimana orang-orang semua ini, manusia-manusia ini tuh bisa nurut dengan dia, bisa jinak dengan dia dan tidak mencoba memberontak kayak yang lain. Yang kan anjing itu sebenarnya sangar gitu ya, sangar, dia itu galak dan lain sebagainya, tapi berkat caranya ini orang-orang ini menjinakkannya, dia bisa luluh, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah, nah betul. Itu yang coba diterapkan katanya kalau bahasanya ini. Dan memang kalau kita melihat realitas hari ini ya begitulah yang terjadi. Gaya anjing lebih mendominasi ketimbang gaya ayam. Gaya ayam kayak semacam
induknya ini mengerami telur, setelah itu menetas, setelah itu dia temani anaknya itu mencari makan selama kurang lebih 1 sampai 2 bulan, itu temani. Beranjak usia lanjutan ini anak ayam itu akan dilepas secara otomatis oleh induk-induknya untuk mencari makan sendiri, bagaimana memperoleh makan sendiri dan lain sebagainya. Induknya tidak pernah mencoba memilihkan makanan ini yang cocok untuk kau. Nah, itulah yang seharusnya hadir baik di tataran pendidikan dasar hingga perguruan tinggi, itu adalah gaya ayam. Lebih luar biasa bagi saya karena memang awalnya kita dididik, tapi dididiknya itu tidak selamanya kita dididik dalam artian bahwa harus ikut dengan induknya. Induk ayam ini hanya hanya diikuti oleh anak-anaknya itu hanya beberapa bulan, setelah itu ya melepaskan mencari makan sendiri. Dan itu yang sebenarnya konsep yang lebih memanusiakan, ya, manusiawi sekali konsep seperti itu. Saya di sini lebih mengartikan nekrofilia pendidikan itu lebih kepada orientasi pendidikan yang hanya mengejar sesuatu yang mati bagi saya. Yang mati di sini adalah sesuatu yang materi. Jadi doktrin pendidikan itu lahir, itu membawa manusia-manusia di dalamnya itu orientasinya pada kecintaan terhadap sesuatu yang mati, sesuatu yang materi. Jadi sesuatu yang tidak hidup, misalnya kayak manusia-manusia di luar daripada institusi pendidikan, taruhlah masyarakat lainnya, itu mereka tidak soroti. Nekrofilia dengan biofilia, nekrofilia ini lebih kepada cinta terhadap sesuatu yang mati, biofilia ini adalah cinta terhadap kehidupan. Nah, yang kita harus dorong itu adalah kecintaan kita terhadap kehidupan, karena kan pendidikan itu tidak bisa hadir tanpa ada kecintaan terhadap sesama gitu. Karena kan semuanya dibangun yang namanya juga pendidikan, ya, yang namanya pendidikan itu sebenarnya sebagai alat, ya, alat pembebasan manusia, alat pemanusiaan manusia, alat humanisasi lah. Ini sangat menarik saya lihat Satyameva Jayate ini berbicara tentang prinsip keadilan, ya. Prinsip keadilan, prinsip kemanusiaan. Dan yang namanya perguruan tinggi itu tidak terlepas dari prinsip keadilan dan kebenaran. Persoalan kemanusiaan itu harus dipegang teguh. Melihat pesannya misalnya Satyameva Jayate, apakah betul, pertanyaannya, apakah betul sekarang misalnya hanya kebenaran yang berjaya di tataran perguruan tinggi misalnya? Makanya itu di judul tulisan itu saya mencoba mencari, dan hingga akhir tulisan ini berakhir saya tidak menemukan di mana Satyameva Jayate itu bahkan di luar daripada koridor perguruan tinggi, sektor perguruan tinggi, di mana-mana hanya kebenaran yang berjaya itu sulit untuk ditemukan. Makanya saya bilang saya mencari saja. Hal itu dalam perspektif budaya yang tidak jadi masalah selama hal itu tidak membungkam orang-orang yang ini, anak-anak ini tidak dibungkam gitu. Jadi silakan gaya pengelolaannya, gaya sistemnya bekerja itu paternalistik seperti itu. Hubungan antara orang tua dengan anak, kan biasa tuh kata-kata muncul, guru adalah orang tua kita di sekolah, kayak bahasa begitu. Nah, justru itu sangat bagus, cuman jangan dijadikan itu semacam alat untuk memperdaya gitu, alat untuk memperdaya, alat untuk bagaimana si anak ini tidak tumbuh secara kritis. Harusnya kan dia kritis, tapi dia tidak boleh ditumbuhkan dalam artian bahwa jangan melawan saya karena kau kan berdurhaka karena saya adalah orang tuamu. Ya itu tidak boleh lah, maksud saya. Jadi posisikan diri, orang tua saja yang melahirkan kita itu biasanya tidak menuntut banyak. Dia ini anaknya tumbuh besar, berkembang dan seterusnya. Masa kita mau dijadikan kayak semacam itu? Ya enggak apa-apa paternalistik, tapi jangan paternalistik itu justru dijadikan semacam alat untuk memperdaya mereka yang dibawa. Nah, saya pernah dapat kasus di kampus waktu itu, persoalan kita lagi advokasi tentang kebijakan kampus pada waktu itu, dan muncul kata-kata bahwa kami ini orang tuamu dan kau ini adalah anak kami di sini. Nah, jadi apapun yang kami lakukan, apapun kebijakan apapun itu semuanya untuk kebaikanmu. Nah, itu untuk kebaikanmu. Nah, biasanya kan kalau kita naluri seorang anak itu juga ada, bukan cuma naluri seorang orang tua gitu.
naluri anak itu biasanya kalau ada bahasa-bahasa seperti itu biasanya langsung terharu, langsung kayak semacam dia itu apa ya, dia itu menganggap mungkin ya beberapa yang mengatakan itu bahwa kami orang tua memang mungkin memiliki naluri orang tua, tapi banyak juga yang hanya sekedar mewacanakan itu bahwa kami adalah orang tua, tapi pada dasarnya mereka itu menjadikan konsep itu sebagai alat. Makanya pada waktu itu saya mencoba membalik, ya kami paham Bu, Pak, kami ini adalah anak dan bapak dan ibu ini adalah orang tua, dan kami ini sedang berusaha untuk menjadi seorang anak yang saleh dengan soleha. Karena bagi kami anak yang saleh dan soleha itu adalah ketika orang tuanya agak keliru jalannya, maka anak itu harus memperingati. Makanya kami berusaha untuk menjadi anak yang saleh dan soleha. Aneh-aneh juga ini, apalagi kalau kayak konsep Merdeka Belajar di Kampus Merdeka itu yang mungkin yang menjadi tema tersendiri di Hardiknas Hari Pendidikan Nasional 2021, Merdeka Belajar. Ya mungkin banyak orang yang wah merdeka, kata merdeka kita selalu terpakem, kita selalu terkonstruksi oleh hal-hal yang luar pemikiran kita, berpikir merdeka itu ya bebas, merdeka itu kita mengkomunikasikan semua yang kita inginkan, itu terserah kita. Ya tidak begitu juga. Ternyata artinya yang dicanangkan oleh Mas Dadim ini Merdeka Belajar itu seperti apa dan Kampus Merdeka itu seperti apa. Ternyata Merdeka Belajar, Kampus Merdeka itu merdekanya hanya di dataran ekonomi. Seolah-olah dijebak oleh kata-kata merdeka yang dilarikan fungsinya ke hal-hal yang lain. Maka inilah yang dinamakan liberalisasi gitu ya, liberalisme, bahwa konsep pendidikan kita itu pemerintah ditarik sedikit demi sedikit intervensinya terhadap kampus. Jadi yang misalnya kayak di kampus itu yang menguasai itu adalah bukan pemerintah, intervensinya itu di tanggung jawabnya sesuai dengan yang dijelaskan di Undang-Undang Dasar itu, lambat laun itu tidak digunakan lagi. Justru yang digunakan itu adalah konsep tadi perusahaan dan lain sebagainya. Jadi kita ini kayak seolah-olah alat, ataupun kalau bahasanya itu kayak barang lah yang bisa diperjualbelikan gitu. Bagi saya kemerdekaan itu selama apa yang diperintahkan oleh sang pemilik segalanya kita jalankan, dan apa yang dia larang kita tidak jalankan, maka selama disitulah batas kemerdekaannya kita, itulah kemerdekaannya kita di situ. Nah, kalau kita memahami konsep kemerdekaannya ala Menteri Pendidikan ini, maka kalau dia mengusulkan kampus merdeka tapi melarang untuk melakukan aksi demonstrasi, kita kan patut curiga dan tanda tanya. Itu konsep kemerdekaan yang dia usung, apakah kemerdekaan secara politik dalam artian ini secara kebebasan baik dari segi politik, baik dari segi ideologi yang dijunjung tinggi oleh mahasiswa ini, misalnya ideologi-ideologi yang dinilai dicap merah lah, dicap inilah dan seterusnya. Apakah kemerdekaan itu bebas untuk berpikir ataupun membaca misalnya literatur-literatur yang agak sensitif begitu misalnya. Nah, ternyata bukan gitu. Kemerdekaannya kita kalau kita telusuri, ternyata Merdeka Belajar itu di kampus merdeka, artinya kampus merdekanya itu hanya sebatas merdeka secara ekonomi gitu. Saya melihatnya seperti itu. Bukan persoalan berpikir merdeka, berpikir misalnya ideologi A, ideologi B, semuanya kita konsumsi dan komparasikan hingga akhirnya menjadi eksperimen sosial atau sosial eksperimen, itu tidak lahir gitu. Karena kan yang membesarkan pemikirannya kita hari ini itu adalah membaca literatur apapun itu. Kita tidak pernah memandang siapa penulisnya, tentang apa yang dia bahas, tapi yang namanya ilmu pengetahuan apapun itu kita konsumsi dan itu akan menjadi sosial eksperimennya kita. Dan kalau di kampus sudah tidak ada lagi yang namanya sosial eksperimen, maka perguruan tinggi itu ya bagi saya nihil capaiannya kalau seperti itu. Itu juga sih masalah besar sebenarnya, karena kan kalau kita berbicara tentang masalah keamanan kan ada pihak security gitu ya. Nah, kalau misalnya aktivitas malam itu ditiadakan karena alasan bahwa banyak perlakuan A, perlakuan B yang tidak senonoh di kampus dan seterusnya, kita ini sudah memiliki pihak keamanan toh.
pihak keamanan yang seharusnya juga bertanggung jawab di situ. Jangan dikorbankan semuanya gitu ya. Artinya melihat satu masalah, ini masalah dilakukan oleh si A. Namun yang kena efeknya itu adalah B sampai Z kena. Itu kan tidak bisa melihat masalah itu secara general gitu ya. Tidak bisa. Artinya kita tidak solutif gitu ya. Kalau pelarangan aktivitas malam itu tentu punya efek yang sangat besar, utamanya dalam hasanah ilmu pengetahuan mahasiswa. Apalagi kalau misalnya di kampus itu banyak pekerja seni ya, banyak teman-teman yang bergelut di dunia kesenian, itu biasanya butuh ruang. Dan itu kampus kan menjadi ruang publik. Divisi misinya kampus itu kan saya masih baca, pengembangan hasanah ilmu pengetahuan, minat dan bakat. Itu kan salah satu pelatihan minat dan bakatnya itu di jalur kesenian misalnya, itu kan harus dapat ruang juga. Itu kan semuanya aktivitas lembaga kemahasiswaan. Ya, kok dipagari ataupun dilarang beraktivitas malam. Nah, kalau saya menghadirkan surat keputusan pelarangan aktivitas malam dengan alasan bahwa banyak tindakan yang tidak senonoh terjadi dan seterusnya, ya kita verifikasi faktual saja lah. Apakah memang betul ada? Misalnya ada tahun 2013, tapi efeknya itu sampai tahun 2021. Ya tentu kan kita tidak bisa undang-undang saja ada yang namanya perubahan atas undang-undang A ke B ini. Masa surat keputusan itu tidak bisa kondisional, artinya melihat kondisi. Kalau kondisinya sudah tidak ada lagi terjadi begitu ya dicabut dan dibiarkan aktivitas malam itu hadir. Kan begitu. Kalau misalnya kita berpikir bahwa mahasiswa membutuhkan ruang yang lebih selain daripada ruang perkuliahan, dia juga membutuhkan ruang-ruang untuk kegiatan ekstrakurikuler lah seperti itu. Usaha sadar terencana untuk pengembangan diri, hasanah intelektual, pengembangan minat dan bakat itu kan menjadi definisi tersendiri kalau menurutnya KBBI itu. Menurutnya KBBI definisinya pendidikan seperti itu. Nah, kalau adanya aktivitas malam, tentu kita ini tidak berpikir tentang, kita harus berpikir tentang bagaimana definisi secara konkretnya itu pendidikan. Ya artinya pendidikan itu ya tidak mengenal waktu sebenarnya sih kalau saya, apalagi kalau perpustakaan. Perpustakaan itu kan tidak seharusnya juga dibatasi sampai jam 12 malam. Artinya kan namanya juga perpustakaan umum. Perpustakaan umum itu bisa diakses oleh masyarakat setempat. Itulah gunanya kehadirannya kampus di tengah-tengah masyarakat. Itu bisa mengedukasi, bukan hanya mengedukasi mahasiswanya, tapi mengedukasi masyarakat juga itu penting gitu. Apalagi kampus peradaban tuh. Kampus peradaban itu harusnya peduli juga dengan warga Samata yang ada di sekeliling situ. Mungkin membutuhkan akses bacaan, ya ada perpustakaannya kampus yang bisa digunakan. Tapi saya dengar ke perpustakaan itu ditutup jam 4 sore atau jam 3 sore, itu sudah tidak ada lagi aktivitas. Nah, saya selalu melihat perpustakaan mungkin dari hasil bacaan di beberapa negara yang sama dengan Indonesia, negara-negara berkembang ya. Itu perpustakaannya di kampus itu semuanya bisa diakses oleh publik. Artinya dia terbukanya itu tidak terlalu didisiplinkan. Nah, kalau bicara tentang itu ya banyak sekali. Misalnya juga yang penting juga untuk dipikir itu adalah, ini kan biasanya marak tuh begal-begal, ya tanda kutip begal payudara itu ya. Yang Ian juga semuanya korbannya itu adalah mahasiswa UIN, dan seharusnya juga punya andil di situ adalah pihak kampus, harusnya juga bertanggung jawab di wilayah situ. Kemarin itu kan sempat terbuka di beberapa ada pagarnya kampus, tapi itu masih bisa dibuka, diakses oleh teman-teman yang misalnya di belakang kampus itu tinggal bisa langsung masuk kampus, itu ada jalan tersendiri di situ. Tapi sekarang semuanya sudah ditutup, jadi semuanya satu arah, harus dulu mutar mahasiswa jauh-jauh. Dan kita tahu bahwa teritorialnya kampus itu di Samata itu masih banyak yang tidak berpenghuni, banyak lahan-lahan yang kosong, yang juga bahaya juga sih kalau misalnya kalau malam mahasiswinya pulang malam, atau dalam artian ada kebutuhan untuk keluar dan seterusnya, dan tiba-tiba mengalami hal demikian, itu kan waduh sangat berabe juga masalahnya kalau seperti itu. Harusnya kampus juga menyoroti itu, utamanya menghadirkan penerangan lah seperti itu, ataupun membangun sinergi dengan masyarakat setempat, atau Pak Lurah, atau Ketua RW dan seterusnya, Karang Taruna, untuk berpikir tentang itu, bagaimana mensiasati ataupun menghadirkan solusi tentang kegiatan ini.
mungkin jawaban sementara tidak relevan. Nah, kalau kita mengkaji lebih jauh, sangat tidak relevan gitu. Jadi kalau kita melihat sekilas ya, ini tidak relevan dengan konteks kampus peradaban dengan tindakan yang di luar daripada apa yang mendukung peradaban itu sendiri sebenarnya. Saya selalu berpikir dengan pemahamannya Louis Althusser ya tentang ideologi state apparatus dengan represif state apparatus yang tidak pernah berpisah gitu ya. Nah, ideologi state apparatus ini itu di mana-mana, di institusi manapun itu selalu hadir. Kalaupun kita melihatnya lebih melihat satu panorama itu dari sisi yang berbeda, itu tentu kita akan melihat. Nah, kalau misalnya di kampus, kalau misalnya sebelum saya ke tindakan yang tadi itu, kalau kita menganalisis ideologi state apparatus itu bekerja itu sangat halus gitu ya, sangat halus, proses dominasinya itu sangat halus hingga akhirnya itu kayak semacam ingin ditanamkan ada satu ideologi yang ingin ditanamkan kepada setiap orang dan setiap orang itu harus mengikuti ideologi itu. Nah, ketika ideologi itu ditolak ya, ada gerakan penolakan misalnya mahasiswa lah misalnya menolak hal itu, maka yang akan lahir itu adalah represif state apparatus. Dan yang dijadikan represif itu bukan hanya aparat keamanan gitu, tapi dosen pun, tenaga pendidik pun, guru pun itu bisa saja menjadi represif state apparatus gitu, perangkat represifnya negara. Nah, yang kemarin kalau saya sekilas mendengar kabar dari teman-teman tentang peristiwa di tahun 2020 itu persoalan pandemi ya kalau tidak salah, itu persoalan menuntut pengurangan ya. Pada waktu itu katanya Pak Rektor itu meninggalkan masa aksi menggunakan mobil dan seterusnya. Nah, bagi saya kalau bicara elegan atau tidaknya itu sih sangat tidak elegan. Kenapa? Nah, kalaupun kita ini sebagai pemangku kebijakan ya, pemangku kebijakan otomatis itu kalau misalnya ada teriakan dari bawah, entah itu mahasiswa melakukan pressure apa dan seterusnya, yang harus kita lakukan kan hadapi gitu ya. Bukan untuk melarikan diri dari suasana itu gitu ya. Suasana itu dalam artian ketika kita melarikan diri dari situ, walaupun misalnya benar yang ingin kita perjuangkan, tapi ketika kita lari dalam ruang itu berarti mahasiswa misalnya bisa saja menduga bahwa selama ini Pak Rektor tidak benar, ternyata dia lari gitu ya. Apakah itu beradab? Tentu tidak kalau seperti itu, karena kan kita tidak pernah diajarkan untuk lari dari tanggung jawab gitu toh, amanah. Nah, kalau seperti itu modelnya, ya kalau saya simpelnya ya kalau ada mahasiswa yang demonstrasi seperti itu kan tujuannya demonstrasi cuma satu. Bukan untuk memenangkan masalah, tapi tujuannya demonstrasi itu adalah menemui pimpinan yang bersangkutan. Kita demonstrasi mempresur aksi demonstrasi itu untuk supaya pimpinan itu turun, dimanapun itu supaya pimpinan turun, dan setelah turun akan ada percakapan. Nah, di situ percakapannya yang kita pakai itu asas dalam artian siapa yang punya analisis data dan konkret, ya di situ kita akan berhadapan dengan analisis. Artinya metodenya itu hadap masalah. Kita berhadap-hadapan. Nah, ketika dalam proses hadap masalah itu ada salah satu diantaranya yang lari ataupun menghilang atau bagaimanapun, secara otomatis kalau prinsip etika dan adab itu kan kalau prinsip budaya, latar belakang budaya, tentu apa yang pernah kita katakan itu harus kita tunaikan gitu. Kemarin itu sangat disayangkan tindakan-tindakan demikian. Seharusnya kan itu mahasiswa ini kan meminta pertolongan dia sama pemimpinnya gitu ya, minta pertolongan, dia rasakan seperti ini dan dia temukan ternyata seperti ini. Masalahnya kemarin persoalan UKT di masa pandemi itu kenapa harus full begini. Tentu mereka ini yang demonstrasi, kalau bagi saya orang yang demonstrasi itu tentu orang yang mengetahui masalah bukan hanya karena dia resah, bukan hanya karena dia ini tidak adil, itu adil dan seterusnya, tapi dia punya temuan yang objektif gitu ya di lapangan. Tentu dia memiliki itu. Nah, kalaupun misalnya dalam konsep pimpinan itu ingin bersinergi, misalnya kata-kata bersinergi itu bagi saya bukan hanya hubungan kekerabatan, siapa yang salah dilihat-lihati, siapa yang benar dilihat-lihati, tidak. Nah, sinergi itu akan berjalan ketika kita sama-sama mendudukan asas kebenaran di dalamnya, asas keadilan di dalamnya gitu ya. Walau siapapun, kita tidak pandang bulu siapapun yang bergeser dari prinsip kebenaran ataupun keadilan, maka kita harus bukan dalam artian melawan secara fisik, tapi harus melawan secara elegan dan dengan prinsip intelektual yang kita miliki, tentu seperti itu.
bicara tentang etik ya, etikanya itu ya, harusnya pimpinan itu, apalagi sekelas wakil dekan 2 seperti itu, bicara seperti itu seharusnya itu tidak diutarakan di publik ya, apalagi di hadapan mahasiswa. Bukankah kita semua menyadari orang-orang yang berpendidikan itu tahu bagaimana sebenarnya pendidikan ya? Wah, pendidikan itu sudah diatur sebagai hak asasi manusia dalam DUHAM kok. Lah kok masih bilang kalau ndak ada uang ndak usah kuliah. Wah, itu tindakan yang berwujud pada kerugian sih. Kerugian dalam artian materi dan juga kerugian terhadap perasaan gitu ya. Itu melukai sekali perasaan itu karena uang itu sangat sensitif gitu. Itu teman-teman kemarin di Fakultas Ekonomi itu galang donasi untuk waktu itu belum ada revisi. Makanya alternatif alternatif sementaranya itu win-win solutionnya ya untuk pada waktu itu adalah ya kita galang donasi saja dulu untuk itu, sembari kita garap ini revisi sebagai jawaban bagi mahasiswa yang tidak mampu membayar uang kuliahnya. Nah, pada saat itu teman-teman justru menerima pengutaraan atau ungkapan dari orang yang kita hormati secara bersama. Dia adalah pimpinan. Dia selalu mungkin pimpinan pada umumnya kan menganggap dirinya orang tua gitu ya. Dan kami ini mahasiswa misalnya anak. Nah, ketika pengutaraan seperti itu, apakah ada yang namanya orang tua yang durhaka atau anaknya yang durhaka? Saya juga pusing sebenarnya. Itu kan sangat melukai gitu. Melukai persoalan uang tidak bisa kuliah lah kok. Ya, seharusnya kan menghadirkan solusi, bukan malah kayak semacam mengelarkan ujaran-ujaran yang di luar daripada prinsip ya Islam gitu ya, prinsip peradaban Islam, intelektual juga, prinsip kenegaraan juga tidak dijunjung tinggi karena kan tidak sesuai dengan Pancasila itu. Kalau kita mau mentadaburinya itu Pancasila itu sama Undang-Undang Dasar, itu kan kekerasan akademik juga kalau seperti itu. Nah, saya juga tidak tahu waktu itu katanya diproses, tidak tahu proses seperti apa gitu karena kan tidak ada transparansi pada waktu itu. Nah, itu satu dari beberapa kasus yang juga pernah ditemukan oleh teman-teman. Banyak sekali di tataran fakultas-fakultas itu tindakan-tindakan seperti itu, melontarkan kata-kata yang tidak senonoh gitu ya, dalam artian tidak enak didengar, dan itu tidak mencitrakan bahwa kita sementara berada di kampus peradaban yang berbackground dan berasas Islam gitu. Aneh-aneh juga ya. Saya tidak tahu saya yang aneh memandangnya atau yang melakukan itu aneh, itu saya tidak tahu.